Selamat datang di channel Teman Tidur. Di channel ini seperti biasa saya akan kembali dengan membawakan sebuah kisah misteri yang tentunya dapat menemani aktivitas kalian semua. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja masuk ke dalam ceritanya. Di pelosok Jawa Timur, terdapat sebuah desa kecil bernama Karangwedi. Desa ini dikelilingi oleh hutan lebat dan ladang-ladang jagung yang terbentang luas. Meski penduduknya hidup sederhana, mereka masih berpegang teguh pada kepercayaan turun-temurun. Banyak kisah mistis yang dipercaya oleh warga salah satunya tentang sumur tua di pinggir hutan yang konon menyimpan arwah penasaran. Tidak ada satupun warga yang berani mendekatinya. Setelah matahari terbenam di desa itu, tinggal seorang gadis bisu bernama Sumirah. Ia dikenal dengan senyumannya yang selalu terukir di wajahnya, meskipun hidupnya penuh dengan hinaan dan ejekan. Sejak kecil, ia tidak bisa berbicara, membuatnya sering dianggap aneh oleh orang-orang di desanya. Tidak sedikit yang menganggap Sumirah sebagai pembawa sial. Jika ada kejadian buruk di desa, seperti gagal panen atau hewan ternak yang mati mendadak, selalu ada saja yang menghubungkannya dengan keberadaan Sumirah. Sumirah tinggal bersama neneknya, seorang perempuan tua bernama Mbah Kirah. Mbah Kirah dikenal sebagai dukun yang sering membantu orang-orang sakit dengan ramuan tradisionalnya. Namun, keahliannya itu justru membuatnya dijauhi. Banyak yang beranggapan bahwa ia memiliki ilmu hitam. Warga enggan bersentuhan dengannya, kecuali dalam keadaan mendesak. Mereka sering membicarakan hal buruk di belakangnya, menganggap bahwa Sumirah mewarisi kesaktian yang sama dengan neneknya. Bagi Sumirah, hidup di desa itu seperti berjalan di atas bara api. Setiap hari, ia harus menahan hinaan dari orang-orang yang menganggapnya tidak lebih dari kutukan yang hidup. Namun, meskipun hatinya penuh luka, ia tidak pernah sekalipun menangis di depan orang lain. Ia hanya tersenyum, entah sebagai bentuk ketegaran atau kepasrahan terhadap nasibnya. Di antara mereka yang paling sering mengganggunya adalah 3 pemuda nakal desa Sutiman, Karyo, dan Waskito. Ketiganya adalah pemuda pengangguran yang sering menghabiskan waktu dengan berjudi dan minum tuak. Mereka suka mencari hiburan dengan menjahili orang-orang yang mereka anggap lemah, dan Sumirah adalah target utama mereka. Suatu sore, ketika Sumirah berjalan sendirian, membawa bungkusan daun pisang berisi sayur untuk neneknya, ketiga pemuda itu menghadangnya di jalan setapak. Lihat siapa yang lewat?" Si bisu senyum sendiri, seru Sutiman sambil tertawa sinis. Karyo menyeringai. "Jangan-jangan dia ketawa dalam hati. Bisa nggak ya dia ketawa beneran?" katanya sambil mendekat. Waskito menghalangi langkah Sumirah. "Coba senyum lebih lebar, Mirah. Siapa tahu kalau senyummu lebar, kutukannya hilang." Ketiganya tertawa terbahak-bahak. Sumirah tidak melawan. Ia hanya berdiri di sana dengan tatapan kosong, lalu tersenyum. Senyum itu membuat ketiganya sedikit terdiam. Ada sesuatu yang aneh dalam senyuman itu. Seakan-akan Sumirah tahu sesuatu yang mereka tidak ketahui. Lihat tuh, dia senyum terus. Nggak takut sama kita ya?" Sutiman mendecak kesal. Karyo mencibir. "Bisa jadi dia sebenarnya ngerti kita ngomong apa. Cuma pura-pura bisu biar dikasihani." Waskito mendekati Sumirah dan menepuk pipinya dengan kasar. "Ayo ngomong, atau kamu mau kita yang bikin kamu teriak?" Namun, Sumirah tetap diam. Matanya hanya menatap kosong ke arah mereka, sementara bibirnya tetap menyunggingkan senyum tipis. Tiba-tiba, angin berembus kencang, membuat dedaunan di sekitar mereka bergemerisik. Sutiman merinding. Entah mengapa, ada perasaan tidak enak yang menjalari tubuhnya. "Sudahlah, biarin dia. Kita cari hiburan lain aja," kata Sutiman, lalu menarik kedua temannya untuk pergi. Namun, sebelum mereka benar-benar meninggalkan Sumirah, gadis itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah mereka. Jarinya yang kurus menunjuk lurus ke dada Sutiman. Tidak ada yang tahu maksud dari gerakan itu, tetapi entah kenapa, hal itu membuat ketiganya bergidik. "Ciciha, dasar aneh," gerutu Waskito sambil mempercepat langkahnya. Sumirah hanya berdiri di tempatnya, masih tersenyum, tatapannya mengikuti punggung ketiga pemuda itu hingga mereka menghilang di tikungan. Ketika Sumirah sampai di rumah, ia mendapati Mbah Kirah sedang duduk di depan rumahnya, menumbuk ramuan herbal. Sumirah mendekat dan meletakkan bungkusan sayur di samping neneknya. "Mereka mengganggumu lagi, ya?" tanya Mbah Kirah tanpa menoleh. Ia tahu tanpa perlu melihat, sudah bertahun-tahun cucunya mengalami perlakuan itu. Sumirah tidak menjawab, hanya duduk di samping neneknya,
sambil menatap ke kejauhan. Ia tetap tersenyum, tetapi ada sesuatu yang berbeda di matanya kali ini. Mbah Kirah menghela napas. Dunia ini memang kejam, nak. Orang-orang seperti kita selalu dianggap buruk, padahal kita tidak pernah menyakiti mereka. Sumirah menunduk, memainkan ujung kain sarungnya. Dalam hatinya, ada banyak hal yang ingin ia sampaikan, tetapi suaranya telah mati sejak lama. Ia hanya bisa mengungkapkan perasaannya lewat senyuman. Malam itu, langit tampak lebih gelap dari biasanya. Angin bertiup kencang, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Di kejauhan, suara burung hantu terdengar bersahut-sahutan. Di sumur yang selama ini dianggap angker, airnya bergolak pelan, seakan sedang menunggu sesuatu, tanpa ada yang tahu. Malam itu adalah awal dari sesuatu yang tidak akan pernah dilupakan oleh penduduk desa Karangwedi. Malam itu, angin berembus dingin, membawa suara-suara halus dari pepohonan yang bergesekan di hutan. Di kejauhan, suara burung hantu terdengar samar, menambah kesan mencekam pada suasana malam. Namun, bagi Sutiman, Karyo, dan Waskito, malam ini adalah malam untuk bersenang-senang dengan cara mereka sendiri menjahili. Seseorang yang lebih lemah di sebuah jalan setapak yang mengarah ke sumur tua. Ketiga pemuda itu berjalan dengan langkah terhuyung akibat tuak yang mereka minum sejak sore. Mereka mengendap-endap menuju rumah Sumirah, gadis bisu yang selama ini menjadi bahan olokan mereka. Mereka tahu bahwa gadis itu tidak bisa melawan, dan baginya tidak ada yang bisa lebih menyenangkan selain melihat wajah ketakutan seseorang yang tidak bisa membela dirinya sendiri. Kita bawa aja dia ke sumur tua, bisik Waskito dengan suara sedikit serak. Lihat seberapa berani dia kalau udah di sana. Karyo tertawa pendek. Bagus juga idemu. Ayo. Tanpa pikir panjang, mereka menyelinap ke rumah Sumirah. Rumah itu hanya diterangi oleh lampu minyak yang remang-remang. Melalui celah dinding bambu, mereka bisa melihat Sumirah yang sedang duduk bersimpuh di depan tungku api, mengaduk air panas dalam kendi kecil. Wajahnya tetap seperti biasanya hening, tanpa ekspresi selain senyum tipis yang selalu melekat di bibirnya. Tiba-tiba, Sutiman mendorong pintu hingga terbuka lebar. Sumirah, ikut kami, serunya. Sumirah menoleh, matanya membulat. Bar mundur, tetapi tangan kasar Karyo dan Waskito sudah lebih dulu menarik lengannya. Gadis itu tidak bisa menjerit, tidak bisa meminta tolong. Satu-satunya yang bisa ia lakukan hanyalah meronta sekuat tenaga. Namun, sia-sia, ketiga pemuda itu lebih kuat darinya. Mereka menyeret Sumirah ke arah sumur tua yang berada di pinggir desa, jauh dari rumah-rumah penduduk. Di tempat itu, suara jeritan pun tidak akan terdengar. Sesampainya di sumur, Karyo mendorong Sumirah hingga punggungnya membentur dinding sumur yang berlumut. Waskito tertawa serak. Hei Sumirah, kamu, kalau sumur ini angker, konon, siapa yang jatuh ke dalam sini, rohnya nggak bakal bisa tenang. Sutiman mendekat, mengangkat dagu Sumirah dengan jarinya. Kamu nggak takut ya? Coba kasih kita ekspresi lain selain senyum itu. Takut? Marah? Apa kek? Jangan senyum terus. Namun, Sumirah tetap diam. Senyumnya tidak pudar, justru semakin lebar, seakan menantang mereka. Ada sesuatu dalam senyum itu yang membuat mereka sedikit bergidik, tapi mereka tidak mau menunjukkannya. Ayo, kita bikin dia nangis, seru Karyo, mendorong Sumirah ke pinggir sumur. Dalam kekalapan, Sumirah meronta, berusaha menarik tubuhnya menjauh dari bibir sumur. Namun, dorongan Sutiman terlalu kuat. Tubuh Sumirah melayang di udara, terjatuh ke dalam sumur tua yang gelap. Suara cipratan air terdengar keras, bergema di antara dinding sumur. Sejenak, ketiga pemuda itu terdiam. Mata mereka membelalak, napas mereka memburu. Mereka tidak menyangka permainan mereka akan berakhir seperti ini. Gimana ini? Waskito berbisik ketakutan. Sutiman melangkah mundur. Kita harus pergi. Kalau ada yang tahu, kita bisa dihukum. Tapi dia masih di dalam. Gimana kalau dia masih hidup? Karyo menatap sumur dengan cemas. Namun, detik berikutnya, sesuatu terjadi. Dari dalam sumur, muncul suara gemericik air yang aneh. Mereka bisa mendengar sesuatu bergerak di dalam kegelapan. Jantung mereka berdegup kencang. Lari, teriak Sutiman. Berbalik dan berlari sekencang mungkin. Tanpa pikir panjang, Karyo dan Waskito mengikuti Sutiman, meninggalkan sumur tua dan segala yang ada di dalamnya. Mereka tidak berani menoleh ke belakang. Mereka hanya ingin menjauh sejauh mungkin. Keesokan harinya, pagi di desa Karangwedi
terasa lebih dingin dari biasanya. Matahari enggan menampakkan dirinya. Langit tertutup awan kelabu. Di pasar desa, warga berkumpul dalam keramaian yang tidak seperti biasa. Mereka tidak sedang bertransaksi, melainkan membicarakan sesuatu yang lebih menyeramkan. Seorang bocah yang bermain di dekat hutan pagi itu menjerit ketakutan saat melihat sesuatu mengambang di dalam sumur tua. Warga berbondong-bondong datang untuk melihat. Betapa terkejutnya mereka saat menyadari bahwa itu adalah jasad Sumirah. Tubuh gadis itu kaku, rambutnya terurai di atas permukaan air yang tenang. Namun yang paling mengerikan adalah wajahnya. Di bibirnya masih melekat senyuman tipis, seperti senyum yang selama ini ia tunjukkan dalam hidupnya. Beberapa warga langsung mengambil kayu panjang untuk mencoba mengangkat tubuhnya. Yang lain berlarian mencari bantuan dari kepala desa. Suasana penuh kepanikan. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi satu hal yang pasti, ini bukan kematian biasa. Ya Allah, siapa yang tega melakukan ini? Seru salah satu warga dengan suara bergetar. Di tengah kerumunan, Mbah Kirah berdiri dengan wajah datar, mata tuanya yang suram, menatap tubuh cucunya yang mengambang di sumur tua. Ia tidak menangis, tidak menjerit, hanya bibirnya yang bergerak pelan, seperti menggumamkan sesuatu yang tidak terdengar oleh siapapun. Sementara itu, di rumah mereka masing-masing, Sutiman, Karyo dan Waskito duduk membisu. Keringat dingin membasahi tubuh mereka. Malam tadi, mereka tidak bisa tidur. Bayangan Sumirah terus menghantui mereka. Dan kini, kenyataan lebih buruk dari mimpi buruk mereka. Waskito menggigit bibirnya. Gimana ini, Man? Kita bakal ketahuan gak? Sutiman memukul meja dengan keras. Diam, gak ada yang... Boleh tahu, kita yang melakukan ini. Tapi itu nggak wajar, Man. Wajahnya, senyumnya, seolah-olah dia tahu kita yang bunuh dia. Karyo berbicara dengan suara bergetar. Sutiman berusaha menenangkan diri, tetapi dalam hatinya, ia juga ketakutan. Bukan hanya karena takut tertangkap, tetapi karena ada sesuatu yang lebih menyeramkan yang sedang menunggu mereka. Mereka tidak menyadari bahwa dendam yang lahir dari sumur tua itu baru saja dimulai. Sejak jasad Sumirah ditemukan di dalam sumur tua, suasana desa Karangwedi berubah drastis. Para warga yang sebelumnya menganggap gadis bisu itu sebagai sosok yang aneh, kini mulai dihantui perasaan tidak nyaman. Kematian Sumirah dianggap sebagai kecelakaan tragis. Tapi Mbah Kira sang nenek tidak percaya begitu saja. Pada malam setelah pemakaman Sumirah, Mbah Kira berdiri di depan rumahnya, menatap ke arah sumur tua di kejauhan. Dengan suara lirih, ia melantunkan mantra-mantra yang tak dipahami oleh siapapun. Orang-orang yang melewati rumahnya segera mempercepat langkah, enggan mendekati perempuan tua itu. Kalian semua akan menyesal, terutama mereka yang telah menyakiti. Suara Mbah Kirah terdengar serak, penuh dendam. Beberapa warga yang mendengar gumamannya hanya saling pandang dengan wajah cemas. Mereka percaya Mbah Kirah bukan sekadar perempuan tua biasa. Ia dikenal sebagai seorang dukun, meski tak banyak yang berani membicarakannya secara terang-terangan. Namun, tidak lama setelah malam itu, kejadian aneh mulai terjadi di desa. Suara langkah misterius di malam hari malam pertama setelah pemakaman. Sumirah, Sutiman duduk di teras rumahnya, meneguk segelas tuak untuk menenangkan pikirannya. Ia masih teringat wajah Sumirah yang tersenyum saat ditemukan mengambang di dalam sumur. Senyuman itu terasa berbeda, seolah Sumirah tahu siapa yang telah mencelakakannya. Saat Sutiman hendak masuk ke dalam rumah, telinganya menangkap suara langkah kaki di halaman rumahnya. Tap, tap, ia menoleh, tetapi tidak melihat siapapun. Siapa di sana? Serunya, matanya menyipit menembus kegelapan. Tidak ada jawaban. Namun, suara langkah kaki itu terus terdengar, mendekat ke arahnya. Tap, tap. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Sutiman menelan ludah dan segera masuk ke dalam rumah, mengunci pintu rapat-rapat. Malam berikutnya, kejadian serupa menimpa Karyo dan Waskito. Mereka mendengar langkah kaki di sekitar rumah mereka, tetapi tidak menemukan siapapun. Karyo bahkan sempat melihat bayangan seorang perempuan berdiri di persimpangan jalan desa. Ia bersumpah bahwa perempuan itu tersenyum kepadanya. Namun, kejadian yang paling menyeramkan terjadi di rumah Waskito. Waskito adalah orang yang paling pengecut di antara mereka bertiga. Ia tidak pernah bisa tidur tanpa lampu menyala. Sejak kematian Sumirah, tidurnya semakin terganggu oleh mimpi buruk yang berulang kali datang. Malam itu, Waskito terbangun karena
Merasa ada yang mengawasinya, ia membuka matanya perlahan dan merasakan kehadiran seseorang di dalam kamarnya. Dengan tangan gemetar, ia meraba-raba di meja kecil di samping ranjang untuk menyalakan lampu minyak. Begitu cahaya menerangi kamar, jantungnya hampir berhenti. Di sudut kamar, berdiri sesosok perempuan dengan rambut panjang yang menutupi sebagian wajahnya. Ia mengenakan baju lusuh dan basah, seperti baru saja keluar dari dalam sumur. Yang menyeramkan adalah bibirnya yang menyunggingkan senyum lebar. Paskit, suara itu terdengar sayup, tapi jelas berasal dari sosok tersebut. Waskito membeku, kakinya terasa lemas, tenggorokannya kering. Ia ingin menjerit, tetapi suara itu tersangkut di tenggorokannya. Perempuan itu melangkah mendekat. Setiap langkahnya menimbulkan suara cipratan air. Kenapa kau tega? Suara itu semakin mendekat. Waskito menjerit sekencang-kencangnya. Ia berlari keluar dari kamar, membuat orang tuanya terbangun. Dengan tubuh gemetar, ia menceritakan apa yang Aili. Tapi ketika mereka kembali ke kamar Waskito, tidak ada siapa di sana. Namun, lantai kamar basah. Seperti ada seseorang yang baru saja berdiri di sana dalam keadaan kuyup. Mimpi buruk Sutiman-Sutiman yang awalnya tidak percaya dengan cerita Waskito mulai merasakan hal aneh juga. Ia mulai mengalami mimpi buruk yang terus berulang. Di dalam mimpinya, ia berdiri di tepi sumur tua di pinggir desa. Suasana di sekelilingnya gelap dan dingin. Dari dalam sumur, terdengar suara gemericik air, disusul oleh suara tawa kecil yang semakin lama semakin jelas. Hihi, dengan tangan gemetar, Sutiman mencoba menjauh dari sumur. Namun, kakinya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahannya. Kemudian, dari dalam sumur, muncul dua tangan pucat yang mencengkeram bibir sumur. Sutiman ingin berteriak, tetapi tenggorokannya terasa tercekat. Lalu, Sumirah muncul dari dalam sumur. Wajahnya pucat, rambutnya basah menempel di wajahnya. Tetapi yang paling menyeramkan adalah senyumnya yang semakin lebar. Ia menatap Sutiman dengan mata kosong. Sutiman, suara Sumirah terdengar lirih, tetapi tajam menusuk telinga. Sutiman mencoba berlari, tetapi tubuhnya terasa kaku. Aku masih di sini. Tiba-tiba, Sumirah meloncat dari dalam sumur dan mencengkeram leher Sutiman. Saat itu, Sutiman terbangun dengan napas memburu. Keringat membasahi tubuhnya Astikfirullah. Ia mengusap wajahnya, mencoba menenangkan diri. Namun, ketika ia melihat ke arah cermin di sudut kamar, jantungnya hampir berhenti di dalam pantulan. Cermin, di belakangnya, berdiri Sumirah dengan senyum lebar yang sama. Sutiman menoleh dengan panik, tetapi tidak ada siapa di sana. Sejak malam itu, Sutiman tidak bisa tidur nyenyak. Ia tahu ini bukan sekadar mimpi biasa. Sesuatu sedang menghantuinya. Sesuatu yang tidak bisa ia lihat dengan mata telanjang, tetapi selalu ada di sekitarnya. Dendam yang mulai menunjukkan taringnya berita tentang kejadian aneh yang menimpa ketiga pemuda itu mulai menyebar di desa. Orang-orang mulai percaya bahwa kematian Sumirah membawa kutukan. Apalagi Mbah Kiroh semakin sering terlihat berdiri di depan rumahnya, membakar dupa dan melantunkan doa-doa aneh setiap malam. Ini semua karena Sumirah, rohnya tidak tenang. Bisik seorang warga di pasar. Atau mungkin ini karena Mbah Kiroh. Dia mengutuk mereka yang menyakiti cucunya, sahut warga lainnya. Sementara itu, Sutiman, Karyo dan Waskito semakin ketakutan. Mereka tahu ini bukan kebetulan. Ada sesuatu yang sedang mengejar mereka, dan mereka tidak bisa melarikan diri dari sesuatu yang tidak terlihat. Namun, mereka tidak tahu bahwa kutukan ini baru saja dimulai. Malam itu, angin bertiup kencang menerpa pepohonan di desa Karangwedi. Suara jangkrik yang biasanya ramai terdengar mendadak lenyap, digantikan oleh suara gemerisik aneh dari arah sawah. Beberapa warga yang masih terjaga merasakan bulu kuduk. Mereka meremang tanpa alasan yang jelas. Keesokan paginya, teriakan histeris terdengar dari ladang belakang rumah Pak Leman. Sutiman ditemukan terbujur kaku di tengah sawah. Matanya membelalak ketakutan dan mulutnya menganga, seakan ingin berteriak. Tubuhnya kaku dengan ekspresi wajah yang sangat mengenaskan. Tidak ada tanda-tanda luka fisik di tubuhnya. Tetapi sorot matanya seakan menyimpan kisah mengerikan tentang sesuatu yang dilihatnya sebelum ajal menjemput. Warga berbondong-bondong datang ke lokasi. Sebagian bergumam lirih dengan wajah pucat. Pasti, kematian mendadak Sutiman membuat seluruh desa gempar. Ini pasti hukuman dari arwah Sumirah, teriak seorang ibu tua yang langsung disahuti gumaman warga lain. Karangwedi,
memang masih lekat dengan kepercayaan mistis. Banyak yang yakin bahwa arwah Sumirah tidak tenang dan menuntut balas atas kematiannya yang tragis. Kematian Sutiman hanyalah permulaan. Karyo dan Waskito mulai diteror. Karyo dan Waskito, yang sebelumnya merasa aman setelah kematian Sutiman, mulai mengalami kejadian-kejadian ganjil. Malam itu, Karyo sedang duduk di teras rumahnya, ketika tiba-tiba dia melihat bayangan seseorang berdiri di bawah pohon beringin di depan rumahnya. Bayangan itu tampak seperti perempuan dengan rambut panjang yang tergerai menutupi wajahnya. "Siapa itu?" seru Karyo dengan suara gemetar. Bayangan itu tidak menjawab, tetapi tiba-tiba kepalanya sedikit miring, memperlihatkan senyum tipis yang terasa sangat familiar di mata Karyo. Ia ingin berlari, tetapi tubuhnya mendadak kaku. Keringat dingin membasahi tengkuknya. Lalu terdengar suara cekikikan lirih, seperti suara Sumirah yang dulu sering mereka ejek. Karyo jatuh terduduk dan langsung berlari masuk ke dalam rumah. Malam itu ia tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia mendengar suara tawa lirih dan melihat bayangan Sumirah dalam pikirannya. Sementara itu, Waskito mengalami kejadian yang lebih menyeramkan. Saat sedang tidur, ia terbangun karena merasa ada sesuatu yang mengelus wajahnya. Dengan panik, ia menyalakan lampu, dan betapa terkejutnya ia melihat jejak tangan kotor di bantalnya. Dadanya berdegup kencang. Ia menoleh ke sudut kamar, dan di sana, samar-samar ia melihat sosok perempuan berambut panjang duduk membelakanginya. "Sumirah," bisiknya nyaris tak bersuara. Sosok itu perlahan menoleh, dan saat wajahnya terlihat jelas, Waskito menjerit ketakutan. Itu benar-benar Sumirah. Mata gadis bisu itu kosong, tetapi bibirnya tetap menyunggingkan senyum tipis. Dalam sekejap, lampu kamar mendadak padam, meninggalkan Waskito dalam kegelapan total. Suara cekikikan itu kembali terdengar. Semakin dekat, semakin nyaring. Waskito berlari keluar kamar dengan nafas tersengal. Ia menggedor pintu rumah Karyo, berharap sahabatnya itu membukakan pintu. Tetapi saat pintu terbuka, Waskito terpikuk. Karyo berdiri di ambang pintu dengan wajah pucat dan mata melotot. Di belakangnya, bayangan hitam berdiri dengan senyum mengerikan. Pak Manadi memanggil Mbah Soleh. Kejadian ini semakin membuat warga desa resah. Pak Manadi, kepala desa, merasa bertanggung jawab untuk menenangkan keadaan. Ia memutuskan untuk meminta bantuan seorang kiai tua yang tinggal di desa seberang, Mbah Soleh, yang dikenal sebagai orang berilmu tinggi dan sering diminta tolong untuk mengusir gangguan gaib. Ketika Mbah Soleh tiba di desa, suasana sudah mencekam. Ia mendengar cerita warga dan segera melakukan penyelidikan. Ia mendatangi rumah Waskito dan Karyo untuk berbicara dengan mereka. "Anak muda, kalian harus mengaku dengan jujur. Apa yang kalian lakukan kepada Sumirah sebelum kematiannya?" tanya Mbah Soleh dengan tatapan tajam. Waskito dan Karyo menundukkan kepala, tubuh mereka gemetar. Akhirnya, dengan suara terbata-bata, mereka mengakui perbuatan mereka di malam nahas itu. Mbah Soleh menghela napas panjang. "Arwah Sumirah tidak akan tenang sebelum kalian bertanggung jawab atas perbuatan kalian. Kalian harus meminta maaf dan berdoa agar dia mendapatkan kedamaian. Jika tidak, dendamnya akan semakin menjadi-jadi." Tetapi, apakah arwah Sumirah benar-benar bisa diredam hanya dengan permintaan maaf? Ataukah teror ini baru saja dimulai? Malam semakin pekat, dan angin kembali berdesir, membawa suara tawa lirih yang semakin mendekat. Malam di desa Karangwedi semakin mencekam. Karyo dan Waskito tidak bisa tidur dengan tenang sejak kematian Sutiman. Mereka selalu merasa ada sesuatu yang mengawasi dari kegelapan. Sesuatu yang tidak kasat mata, namun keberadaannya begitu nyata. Suara langkah kaki di belakang rumah. Tawa lirih yang samar-samar terdengar. Bayangan yang melintas cepat di sudut mata semuanya membuat mereka nyaris kehilangan akal. Karyo yang tinggal sendirian di rumah panggungnya yang sederhana mulai merasa rumahnya bukan lagi tempat yang aman. Ia memasang lampu minyak di setiap sudut, berharap cahaya bisa mengusir kegelapan yang seolah menjadi tempat bersarangnya teror. Namun, semua usahanya sia-sia. Setiap malam, ia merasa semakin dekat dengan sesuatu yang tak terlihat. Suatu malam, Karyo terbangun oleh suara ketukan di jendela kamarnya. Jantungnya berdegup kencang. Siapa yang datang malam-malam begini? Dengan tubuh gemetar, ia perlahan mendekati jendela dan mengintip melalui celahnya. Seketika, tubuhnya membeku. Di luar jendela, berdiri sosok Sumirah. Wajahnya pucat, rambutnya basah tergerai, dan bibirnya membentuk senyuman yang menakutkan. Matanya kosong,
seperti lubang hitam yang menelan siapa saja yang melihatnya. Karyo mundur dengan napas terengah-engah. Ini mimpi, ini pasti cuma mimpi. Batinnya mencoba menenangkan diri. Namun, suara ketukan itu semakin keras. Tok, tok, tiba-tiba, jendela terbuka dengan sendirinya. Angin malam menerpa wajahnya, membawa aroma anyir yang begitu menusuk. Karyo menjerit dan segera menutup matanya. Saat ia kembali membuka mata, Sumirah sudah tidak ada. Hanya keheningan yang tersisa. Ketakutannya semakin menjadi-jadi. Ia memutuskan untuk tidur dengan lampu menyala. Namun, saat baru saja memejamkan mata, mimpi buruk mulai menghantuinya. Dalam mimpinya, ia berada di tepi sumur tua itu lagi. Sumirah berdiri di hadapannya, masih dengan senyuman yang sama. Namun kali ini, ia berbicara. Karyo, kenapa kamu tega? Suaranya lirih namun jelas. Karyo mundur, mencoba berlari, tetapi kakinya terasa berat seperti ditanam ke tanah. Aku nggak sengaja. Mirah, bibirnya bergetar ketakutan. Sumirah tersenyum lebih lebar. Tidak sengaja? Kalau begitu, aku juga tidak sengaja. Tiba-tiba, tangannya mencengkeram leher Karyo. Cengkeraman itu begitu kuat, semakin erat, membuat Karyo kesulitan bernapas. Ia meronta-ronta, mencoba melepaskan diri, tapi tenaga Sumirah seperti bukan milik manusia. Pandangan Karyo mulai menggelap. Paru-parunya terasa kosong, dan kepalanya berdenyut hebat. Saat ia hampir kehilangan kesadaran, Karyo terbangun dengan napas tersengal-sengal. Ia memegangi lehernya yang terasa sakit. Namun, kelegaan itu hanya sesaat. Karena di sudut kamarnya, samar-samar, ia melihat Sumirah masih berdiri di sana, tersenyum. Keesokan paginya, Waskito datang ke rumah Karyo setelah semalaman tidak bisa menghubunginya. Begitu ia mengetuk pintu dan tidak ada jawaban, ia pun mendorong pintu rumah yang ternyata tidak dikunci. Karyo? Panggilnya. Tidak ada jawaban. Rama, itu terasa hening. Terlalu hening untuk pagi hari. Ketika Waskito melangkah masuk ke kamar, tubuhnya langsung melemas. Karyo tergeletak di atas tempat tidurnya. Matanya melotot lebar dengan mulut menganga, seakan sedang berteriak. Tetapi tidak, ada suara yang keluar. Kedua tangannya mencengkeram leher sendiri, seolah sedang melepaskan sesuatu yang mencekiknya. Waskito mundur dengan tubuh gemetar. Astagfirullah, Karyo! Ia berlari keluar rumah, berteriak memanggil warga. Tidak lama kemudian, rumah Karyo sudah dipenuhi orang-orang desa. Semua terkejut melihat keadaan mayat Karyo yang begitu mengenaskan. Tak ada tanda-tanda perlawanan di rumahnya, tapi ekspresi ketakutan di wajahnya membuat semua orang bergidik ngeri. Ini pasti arwah Sumirah. Dia menuntut balas. Bisik warga, lihat lehernya. Seperti ada bekas cekikan. Tapi siapa yang bisa mencekiknya kalau dia sendirian? Sahut yang lain. Mbah Soleh, kiai yang dipanggil kepala desa untuk menangani masalah ini, datang dan memeriksa mayat Karyo. Ia menarik napas panjang. Ini bukan kematian biasa. Aku harus segera melakukan sesuatu sebelum desa ini semakin diteror. Pak Manadi, kepala desa, mengangguk cemas. Tolonglah Mbah, warga sudah ketakutan. Sutiman sudah mati. Sekarang Karyo, tinggal Waskito yang tersisa. Aku takut dia jadi korban berikutnya. Di tempat lain, Waskito duduk dengan tubuh lemas. Ia sadar bahwa kematian telah mengintainya. Sekarang tinggal menunggu waktu sampai arwah Sumirah datang menjemputnya. Malam itu, di langgar kecil dekat rumah kepala desa, Mbah Soleh bersila di atas tikar pandan yang sudah lusuh. Di depannya, beberapa warga berkumpul dengan wajah tegang. Mereka semua ingin jawaban atas teror yang menghantui desa. Karangwedi, Pak Manadi, kepala desa, duduk di samping Mbah Soleh. Tangannya menggenggam tasbih yang terus berputar di jemarinya. Kita akan berdoa dan meminta petunjuk kepada Allah. Jika benar arwah Sumirah masih bergentayangan, kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, ujar Mbah Soleh dengan suara tenang. Namun penuh wibawa, Waskito yang duduk di sudut langgar terlihat gelisah. Kematian Sutiman dan Karyo sudah cukup membuatnya tidak bisa tidur. Teror yang dialaminya semakin nyata. Bayangan Sumirah yang tersenyum di sudut rumahnya, suara cekikikan lirih di malam hari, serta perasaan selalu diawasi, membuatnya nyaris gila. Mbah Soleh menutup mata dan mulai melantunkan doa-doa. Warga yang hadir pun mengikutinya meskipun dadak. Mereka dipenuhi ketakutan. Tiba-tiba, lampu sentir di langgar berkedip-kedip sebelum padam seketika. Angin dingin berhembus masuk,
membuat beberapa orang menggigil ketakutan. Astagfirullah, desis, Pak Manadi. Suasana mendadak hening, lalu terdengar suara lirih, seperti bisikan dari arah luar langgar. Mbah, aku sakit, aku jatuh. Mereka mendorongku. Aku tidak ingin mati. Warga tersentak. Waskito langsung berkeringat dingin. Suara itu, suara Sumirah. Meski semasa hidupnya ia bisu, kini suaranya terdengar jelas, penuh kesedihan. Mbah Soleh membuka matanya. Arwah Sumirah tidak tenang, karena kematiannya bukan kecelakaan. Ia menjadi korban kebiadaban 3 pemuda durhaka. Ucapnya sambil menatap Waskito tajam gemitar. Tidak, Mbah. Saya tidak membunuhnya. Kami hanya ingin menakut-nakuti dia. Kami tidak berniat membunuhnya. Pak Manadi menatapnya dengan mata berapi-api. Jadi benar kalian bertiga yang menyebabkan Sumirah mati? Waskito menangis. Tubuhnya lunglai. Kami hanya bercanda. Kami tidak tahu dia akan jatuh ke dalam sumur. Kami takut. Kami tidak berani bilang ke siapa-siapa. Mbah Soleh menghela napas panjang. Nyawa Sumirah tidak bisa kembali. Tapi kebenaran sudah terungkap. Hanya ada satu cara untuk menghentikan arwahnya. Kalian harus meminta maaf dan menebus dosa kalian. Namun, Waskito tidak mendengarkan. Ia sudah terlalu diliputi rasa takut. Malam itu juga, ia kabur dari langgar dan berlari menuju rumahnya. Niatnya hanya satu, pergi dari desa terkutuk ini. Di rumahnya, Waskito mengemasi pakaian seadanya ke dalam tas. Nafasnya tersengal, pikirannya kalut. Ia harus keluar dari Karangwedi. Malam ini juga, saat ia membuka pintu, langkahnya terhenti. Di depan pintu berdiri seorang gadis dengan baju lusuh dan rambut panjang tergerai. Senyum itu, senyum yang sama saat Sumirah masih hidup. Sumirah, maafkan aku. Waskito terjatuh, tubuhnya gemetar hebat. Sumirah tidak menjawab. Ayah tersenyum lebar, lebih lebar dari yang seharusnya bisa dilakukan manusia. Matanya kosong, tatapannya menusuk hingga ke tulang sumsum. Tiba-tiba, lampu rumah Waskito padam. Suara cekikikan menyeramkan menggema di seluruh ruangan. Nafas Waskito memburu, tubuhnya tak bisa bergerak. Lalu, suara Sumirah berbisik di telinganya. Kamu tidak bisa lari. Malam itu, warga desa Karangwedi dikejutkan oleh penemuan jasad Waskito di tepi sumur tua. Matanya melotot ketakutan. Mulutnya terbuka seakan hendak berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Tangannya mencakar tanah, menunjukkan bahwa ia seolah berusaha kabur dari sesuatu yang tak kasat mata. Tak butuh waktu lama bagi warga untuk menyimpulkan bahwa ini adalah ulah arwah Sumirah. Kutukan itu nyata. Pak Manadi, kepala desa, segera mengumpulkan warga. Mereka tak bisa membiarkan teror ini terus terjadi. Dengan wajah tegang, ia mendatangi Mbah Soleh dan memohon bantuannya. Bah, kita harus melakukan sesuatu. Arwah Sumirah tak bisa dibiarkan gentayangan seperti ini. Mbah Soleh mengangguk pelan. Sudah saatnya kita memanggilnya dan menyelesaikan ini, ujarnya dengan suara berat. Malam itu, di tengah halaman balai desa, warga berkumpul membawa sesaji dan kemenyan. Mbah Soleh duduk di tengah lingkaran, membaca doa-doa dalam bahasa Jawa Kawi yang sudah jarang terdengar. Asap dupa mengepul ke udara, mengeluarkan aroma mistis yang membuat bulu kuduk warga berdiri. Angin tiba-tiba bertiup kencang, membawa serta suara cekikikan lirih yang berasal dari berbagai penjuru. Suara itu semakin mendekat, bercampur dengan isakan. Lirih seperti tangisan seorang gadis kecil. Dari balik kegelapan, perlahan muncul sosok Sumirah. Ia masih mengenakan kebaya lusuhnya. Rambutnya terurai berantakan, dan wajahnya tetap dihiasi senyum khasnya. Namun, kali ini, matanya tidak penuh kebencian. Justru kesedihan yang terpancar dari sana, Mbah. Suara Pak Manadi bergetar. Dia sudah menerima nasibnya. Mbah Soleh menatap Sumirah dalam-dalam. Anakku, jika kau masih menyimpan dendam, maka jiwa ini tak akan pernah tenang. Sudah cukup. Mereka yang menyakitimu telah menerima pembalasannya. Kembalilah dengan damai. Sumirah menatap Mbah Soleh. Air mata mengalir di pipinya, tetapi senyumnya tetap tak luntur. Perlahan, tubuhnya mulai memudar, seiring dengan suara doa-doa yang terus dilantunkan warga. Angin bertiup sekali lagi, lalu semuanya kembali hening. Arwah Sumirah telah pergi. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, desa Karangwedi diselimuti ketenangan.